Kamu nggak berpikir, juga aku mukulin Edo kan? Aku tahu, memang beberapa kali aku berantem sama Edo. Tapi aku hari ini sama sekali nggak ketemu sama Edo, Mil. Aku nggak mukulin dia. Dan sebenci-bencinya aku sama Edo, aku nggak mungkin mukulin dia sampai babak belur. Kalau kamu nggak percaya, aku akan cari bukti, Mil. Aku pasti akan membuktikannya. Kak Fadil. Mana anak kamu, Fadil? Saya mau ketemu sama dia. Ada apa lagi ini? Mbak, ngomong baik-baik bisa kan, Mbak? Ada apa lagi? Kalau nggak ada masalah, mana mungkin saya datang ke rumah ini? Pokoknya mana Fadil? Fadil tuh belum pulang. Masalahnya apa? Oke, saya akan bilang terus terang. Anak kamu si Fadil itu baru saja memukuli anak saya Edo. Buktinya apa Mbak bicara seperti itu? Lebih baik Mbak tanya dulu sama Edo. Siapa yang sebenarnya mukulin dia? Jangan-jangan yang mukulin orang lain malah nuduh Fadil lagi. Halah, kamu tuh selalu aja ngebelain anak kamu yang bejat itu ya. Pokoknya bilang sama Fadil, sekali lagi dia mukulin anak saya pastikan dia akan menyesal. Kak Fadil mukulin Edo. Kamila, kok kamu di luar? Oh iya, tadi kamu udah ketemu sama mama kamu. Terus mama kamu bilang apa? Kak Fadil, tolong jawab dengan jujur ya. Memangnya tadi Kak Fadil ketemu sama Edo? Terus Kak Fadil berantem lagi sama Edo? Itu benar, Kak? Aku berantem sama Edo. Iya, terus Kak Fadil mukulin Edo. Itu benar, Kak? Mila, kamu nanya apa sih? Aku sama sekali nggak ketemu Edo hari ini, Mil. Aku di klinik. Memangnya siapa yang nanya kamu kayak gini? Siapa yang bilang, Mil? Tadi mamanya Edo datang ke sini, Kak. Mamanya Edo marah-marah sama papa dan mamanya Kak Fadil. Dan mamanya Edo bilang kalau Kak Fadil udah mukulin Edo sampai babak belur. Aku mukulin Edo sampai babak belur. Nggak mungkin, Mil. Ini nggak mungkin. Ih, terus kalau bukan Kak Fadil yang ngelakuin siapa, Kak? Lagi-lagi aku kembali dituduh melakukan hal yang tidak aku lakukan. Semakin aneh. Apa firasatku dulu benar? Ini semua ulah Taufan. Kak Fadil, siapa yang ngelakuin itu? Kak Fadil tolong jawab, siapa Kak Fadil yang ngelakuin itu, Kak? Kak Fadil tolong jawab, beneran Kakak yang ngelakuin, Kak? Mila, aku capek. Aku masuk dulu. Ya Allah, Pak. Papa kok nampar Fadil? Baik-baik dong, Pak, nanyanya. Jangan emosian kayak gitu. Bikin ulah apa lagi kamu, Fadil? Kenapa sih kamu selalu ada masalah sama Edo? Kalian selalu bertengkar kalau ketemu. Pakai pukul-pukulan lagi. Bah, Fadil. Gara-gara kamu, sekarang Edo babak belur. Dan ibunya Edo tadi datang ke sini. Marah-marah ke rumah kita. Bah, Fadil nggak mukulin Edo, Pak. Fadil kerja. Fadil di klinik. Tuh, Pak. Dengarkan, Pak. Fadil tidak melakukannya, Pak. Papa kan tahu Mbak Marta itu selalu bikin masalah sama keluarga kita. Udah pasti Mbak Marta ngarang cerita, Pak. Edonya aja brengsek dipukulin orang, terus malah nyalain Fadil. Cukup, Ma. Mama jangan bela Fadil terus. Kalau dia memang bersalah, dia patut dihukum. Ma, ini masalah besar, Ma. Karena kalau tidak, Mbak Marta nggak akan datang ke sini untuk marah-marah. Tapi, Pak, Fadil bersumpah, Pak. Fadil nggak melakukannya. Oke. Kalau memang bukan kamu pelakunya, Papa minta bukti. Pak, bukti apa, Pak?
Gimana cara Fadil membuktikannya? Indi, telepon Edo. Iya, Om. Mak, sakit, Mak. Udah, diam. Kalau nggak dibersihin nanti lukanya tambah parah. Ini. Ngapain sih dia nelfon? Edo, jawab dong. Indi itu pasti telepon karena khawatir tentang kamu. Ya. Halo, Indi. Ada apa? Dok, aku disuruh nelfon kamu, disuruh sama Om Tama. Emangnya bener ya Fadil itu mukul kamu? Apa? Jadi dia bilang sama lo dan bilang sama semua keluarganya kalau dia mukulin gua. Dia mau pamer. Dia mau pamer kalau dia udah mukulin gua. Ya udah. Bawa semua keluarga lo ke sini biar aku tunjukin muka gua kayak gimana. Tuh, lihat Fadil. Kamu mau bukti apa lagi, Fadil? Fadil, Mau sampai kapan lu ngefitnah gua? Nggak bos-bosnya lu ngarang-ngarang cerita. Ngarang cerita apaan sih? Lu yang ngarang cerita tau nggak? Dok, kapan gua mukulin lu? Apaan sih? Emangnya mereka ngomong apa, Dok? Tahu mah, gua gak sombong tau nggak? mau jagoan kamu. Kamu sadar gak sih? Kalau Edo sampai kenapa-napa, dia bisa melaporkan kamu ke polisi dan kamu bisa dipenjara. Kenapa sih sekarang kamu suka bikin onar? Hah? Kenapa? Mau ikut-ikutan jadi taufan kamu? Taufan, kenapa harus nama itu lagi? Enggak, Pak. Fadil nggak mau bikin onar. Fadil nggak mau bikin masalah. Terus kenapa kamu pukulin Edo sampai babak belur begitu? Ingat Fadil, kamu itu seorang dokter. Dokter itu menolong orang, bukan mencelakai orang. Terserah Papa mau ngomong apa. Fadil nggak mukulin Edo, Pak. Fadil, Fadil, kamu kesini. Pak, udah, Pak. Papa belum selesai bicara sama dia. Udah lah, Pak. Kenapa selalu terjadi kesalahpahaman seperti ini? Taufan, apa ini lu, Van? Apa lu yang melakukan semua ini? Tapi, apa mungkin Taufan kenal sama Edo? Fadil. Mungkin dia udah mulai sadar kalau gua ada di sini. Dan karena keberadaan gua udah membuat banyak masalah. Taufan, akhirnya lo angkat juga. Enggak. Belum saatnya lo tahu gua ada di sini, Fadil. Halo. Halo. Mati. Mila bawain minuman dingin buat Kak Fadil. Diminum ya, Kak. Makasih, Mil. Mila. Kamu gak berpikir juga aku mukulin Edo kan? Aku tahu. Memang beberapa kali aku berantem sama Edo. Tapi aku hari ini sama sekali gak ketemu sama Edo, Mil. Aku gak mukulin dia. Dan sebenci-bencinya aku sama Edo, aku gak mungkin mukulin dia sampai babak belur. Kalau kamu gak percaya, aku akan cari bukti, Mil. Aku pasti akan membuktikannya. Kak Fadil. Kak Fadil nggak perlu cari bukti. Mila percaya kok sama kakak. Kak Fadil nggak melakukan itu.
Bener Mila, kamu percaya sama aku? Selama Kamila nggak lihat dengan mata kepala Kamila sendiri, Kamila nggak akan pernah percaya. Tapi selama itu, Kamila akan selalu percaya sama Kak Fadil. Makasih ya Mila. Mila, akhirnya hari ini tiba. Hari di mana ibu akan kehilangan kamu. Ibu tolong jangan bicara seperti ini. Ibu nggak boleh sedih. Ini gaji kamu selama kamu bekerja di sini. Ibu, Kamila belum pantas menerima gaji. Lagi pula kan Kamila belum ada sebulan kerja di sini. Sudah berapa kali ibu bilang sama kamu, jangan sungkan-sungkan sama ibu. Jadi, terimalah ini. Masya Allah, Ibu. Ini banyak sekali, Bu. Ibu maaf, tapi saya nggak pantas mendapatkan uang sebanyak ini, Bu. Saya nggak pantas. Kamila, anggap saja ini rezeki bagi kamu. Jangan kamu tolak. Ibu akan sedih sekali kalau kamu tolak. Tapi, Bu, Terimalah. terima kasih ya, Bu. Saya nggak tahu bagaimana caranya saya membalas kebaikan Ibu. Ini bukan kebaikan, Mila, tapi kewajiban. Kewajiban seorang nenek yang sangat menyayangi cucunya.